Baik, kita mulai kuliah siang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 10, kita akan bahas tentang sistem informasi pemasaran atau manajemen marketing information system. Singkatannya bisa SIP, bisa MIS. Sistem informasi pemasaran itu adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, peralatan, prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, mensortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan sesuai yang dibutuhkan bagi para pembuat keputusan, dalam hal ini pemasaran atau marketing. Seperti diketahui bahwa era pemasaran sekarang adalah masuk era pemasaran abad ke-21 yang disebut juga sebagai marketing era industri 4.0. Seperti dilihat di gambar, industri 4.0 tidak lagi berbasis pada komunikasi satu arah, tapi masuk kepada marketing dengan komunikasi dua arah. Teman-teman mahasiswa, peranan pemasaran atau peranan marketing dalam hal ini terbagi atas 5 komponen ya. Kalau Anda lihat di slide nomor 3, fokusnya pada customer loyalty atau fokusnya pada kepuasan dari customer. Lalu ada 4P di sana, yaitu product, price, place, dan promotion. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tapi bagaimana produk tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba tentunya bagi perusahaan atau pemilik bisnis. Nah, tadi disampaikan ruang lingkup marketing information system atau sistem informasi marketing pemasaran itu terbagi menjadi beberapa poin. Intinya adalah pada produk atau entitas. Kalau kita perhatikan produk, lingkup pemasarannya dimulai dari, atau idenya bisa dari barang sampai dengan gagasan. Artinya produk di sistem informasi marketing atau dalam peranan marketing, produk itu tidak melulu cuma barang. Bisa tempat, bisa jasa, bisa properti, bisa pengalaman, organisasi, peristiwa, informasi, orang, gagasan atau ide. Jadi ada 10 entitas produk yang bisa dipasarkan di dunia marketing. Yang kedua adalah price. Price atau harga yang disesuaikan oleh segmentasi market, demografi market, psikologis, dan target market yang disasar. Place, tempat, dalam hal ini harus strategis. Kalau zaman dulu untuk penjualan, untuk marketing, tempatnya harus dilewati oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Tapi zaman now sudah ada marketplace, sudah ada e-commerce, sudah ada website sebagai tempat untuk melakukan proses marketing. Lalu di antara produk, price, dan place, satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu promotion atau promosi. Di zaman sebelumnya, promosi itu sifatnya one way, sering disebut sebagai ATL dan BTL. Kalau ATL itu above the line, promosi melewati atas, bisa lewat dunia elektronik atau dunia cetak. Misalkan iklan di koran, iklan di media cetak, atau iklan di radio dan televisi. Sementara kalau BTL, below the line, promosi melewati proses-proses bagi-bagi brosur, pasang spanduk, dan yang lain-lainnya. Contoh sifat one way ATL dan BTL itu kalau teman-teman lihat promosi yang dilakukan oleh contoh tukang obat di pinggir jalan, misalkan seperti itu. Nah, di zaman sekarang, zaman now, promosi bisa dilakukan dengan sifat multidimensial atau dua arah.
lewat media digital marketing tentunya. Baik, pada slide keempat, konsep inti dari marketing. Sebelum kita masuk konsep inti, ada baiknya kita pahami dulu fungsi dari manajemen marketing atau manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasi, mengarahkan, dan mengkondisikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut market dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi dalam dunia marketing. Nah, di konsep inti pemasaran, step awalnya adalah bagaimana pemilik bisnis atau perusahaan melihat kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari market, dari konsumen. Lalu setelah kebutuhan, keinginan, permintaan itu bisa dianalisa, baru melakukan proses pembuatan produk dalam bentuk produk yang sebenarnya atau jasa atau organisasi sampai dengan ide yang tadi sudah dibahas di awal, yaitu ada 10 jenisnya. Nah, setelah produknya sudah dibuat, berikutnya produk tersebut dinilai di pasar. Nilai dari kepuasan, nilai dari pelanggan, sampai dengan mutu dari produk itu di mata konsumen. Setelah dilihat produk itu punya bernilai, pelanggan itu terpuaskan, baru terjadi yang namanya pertukaran atau barter dari sisi transaksi tentunya, dengan nominal uang yang disepakati sesuai dengan produk yang dijual. Nah, sampai di sana dilanjutkan dengan proses hubungan atau networking dari jaringan-jaringan yang dibangun antara pemilik bisnis perusahaan dengan konsumen. Dan hubungan ini biasanya nanti akan terus berlanjut terciptanya sebuah market atau sebuah pasar. Dan pemasaran akan terjadi antara calon pembeli, pembeli dan produknya yang memang dibutuhkan oleh si konsumen. Pengertian pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa dimulai dari produsen sampai dengan konsumen. Intinya adalah pentingnya pemasaran dilihat dari kesuksesan finansial itu akan sangat bergantung pada pemasaran. Jika tidak ada permintaan, itu sama saja fungsi bisnis lain juga tidak berfungsi. Jika tidak ada permintaan akan produk dan jasa, berarti tidak ada keuntungan. Itu pentingnya dari sisi pemasaran. Nah, sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan tentunya nilai superior dari produk yang dijual, menetapkan harga yang menarik dari produk yang dijual, mendistribusikan produk itu dengan mudah sampai di tangan konsumen, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip tentang kepuasan daripada pelanggan. Nah, itu masuk dalam tujuan marketing information system yang ada di slide ke-6. Secara garis besar dari sistem informasi pemasaran itu adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan situasi
Kita lanjutkan di slide yang ke-7. Oke, bisa diperhatikan sekarang zamannya teknologi, jangan sia-siakan momentumnya. Nah, teman-teman mahasiswa, suatu sistem informasi dapat digunakan untuk operasional, manajerial, dan strategis untuk beberapa aspek dari pemasaran. Nah, informasi pemasaran yang tepat waktu akan memberikan dasar bagi keputusan seperti pengembangan produk atau perbaikan, harga, kemasan, distribusi, pemilihan media, dan promosi. Nah, bisa dilihat di slide itu ada definisi dari sistem informasi pemasaran. Itu suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya yang dimaksudkan untuk mendukung manajemen perusahaan berkaitan dengan penyelesaian masalah pemasaran produk perusahaan. Jadi kata kuncinya sistem informasi pemasaran ini bagaimana menganalisis peluang pasar yang nantinya akan mendukung jalannya sistem promosi atau pemasaran yang ada di dalam perusahaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran secara keseluruhan dapat juga didefinisikan sebagai struktur set prosedur, jadi satu set prosedur dan metode yang reguler yang direncanakan tentang pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan dan pemasaran. Itu menurut Kotler, ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari strukturnya tadi ada setnya, berarti satu set terdiri atas apa saja sih struktur dari MIS, Marketing Information System. Nah, menurut Robert Jamon, sistem marketing informasi sistem mengarah pada 4 komponen. Yang pertama antarmuka pengguna, user interface. Yang kedua perangkat lunak dari aplikasi, software application. Yang ketiga database, dan yang keempat dukungan sistem. Nah, yang dimaksud dengan user interface adalah manajer-manajer yang akan menggunakan sistem dan antarmuka yang mereka butuhkan untuk secara efektif bisa menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran. Nah, desain sistemnya ini akan tergantung pada jenis keputusan yang diperlukan oleh seorang manajer. Jadi multi user nantinya. Jadi semua yang berhubungan dengan data marketing itu bisa diakses oleh si komputer MIS ini sendiri. Yang kedua adalah aplikasi perangkat lunak. Untuk menunjang user interface yang ada di nomor 1 tadi, makanya dibutuhkan aplikasi perangkat lunak, yaitu program yang digunakan untuk membuat keputusan marketing dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data dalam pengembangan informasi yang diperlukan untuk decision market dari perusahaan. Lalu yang mendukung nomor 1 dan nomor 2 yaitu database marketing. Ada istilah big data, big opportunity. Artinya makin besar datanya, makin banyak peluang yang akan diambil dari dunia marketing. Database pemasaran adalah suatu sistem di mana file data pemasaran diatur dan disimpan untuk digunakan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh si manajemen. Yang keempat adalah dukungan sistem komponen. Nah, ini terdiri dari manajer sistem yang mengelola dan memelihara aset sistem termasuk perangkat lunak dan perangkat kelas dari jaringan-jaringan yang nanti berhubungan dengan MIS tadi. Nah, di slide berikutnya coba digambarkan tentang sistem informasi marketing. Artinya sistem informasi marketing pemasaran ini nanti akan mengelola dari beberapa komponen. Misalkan dengan adanya sistem informasi pemasaran, metode pemasaran, metode marketing akan menjadi interaktif, tidak monoton. Ya, kesannya atau prosesnya bisa menjadi multi arah, multi dimensi. Lalu dengan sistem informasi pemasaran juga akan bisa melakukan otomatisasi dari tenaga sales atau tenaga penjualan. Dengan sistem informasi pemasaran akan bisa dilakukan pengelolaan hubungan pelanggan. Jadi customer satisfaction atau hubungan relation customer bisa dilakukan melalui sistem informasi pemasaran. Bahkan sistem informasi pemasaran bisa mengotomatisasi dari manajemen penjualan.
termasuk dalam hal ini di bagian bawah dengan sistem informasi pemasaran bisa melakukan riset pasar dan meramalkan produk-produk tentunya atau strategi-strategi berikutnya yang akan dilakukan dalam bentuk iklan dan promosi, termasuk untuk manage daripada produk yang akan dihasilkan oleh pemilik bisnis atau perusahaan. Nah, komponen yang membentuk marketing informasi system menurut Philip Kotler itu ada 4 komponennya ya. Yang pertama adalah laporan internal tentang sistem. Yang kedua, sistem riset dari marketing. Yang ketiga, sistem intelijen dari marketing. Dan yang keempat, sistem pendukung pemasaran atau sistem untuk mengambil keputusan dari marketing. Disebut internal laporan sistem adalah catatan berbagai data dari departemen yang berbeda dari sebuah perusahaan yang dianggap sebagai sumber utama dari informasi. Jadi laporan-laporan dari berbagai divisi, dari berbagai daerah, misalkan perusahaan itu punya anak-anak cabang, itu akan dengan sendirinya dibutuhkan untuk menganalisa strategi marketing berikutnya. Marketing sistem intelijen ini adalah sumber utama yang digunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi harian dari lingkungan eksternal. Kalau internal laporan sistem adanya dari dalam, dari bagian, sementara marketing sistem intelijen ini kita dapat dari eksternal. Bisa dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh konsumen atau dari kompetitor yang ada di luar dari sistem. Yang ketiga, marketing sistem penelitian. Nah, hari ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk menampilkan hasil dalam bentuk laporan transaksi. Yang keempat adalah marketing sistem pendukung keputusan. Menyediakan data oleh 3 sistem di atas sebelumnya yang lebih fokus pada pengelolaan data. Baik, slide berikutnya di halaman slide ke-12. Fungsi dari manajemen pemasaran menurut Kotler. Fungsi manajemen pemasaran menganalisis 3 aspek. Menganalisis perencanaan pemasaran, menganalisis implementasi dari pemasaran, dan menganalisis pengendalian atau evaluasi kegiatan dari pemasaran. Maksudnya seperti apa? Nah, pertama adalah menganalisis planning atau menganalisis perencanaan pemasaran. Nah, di sini merupakan penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran. Nah, meliputi apa saja tujuannya, strateginya, kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan. Nah, sebagai syarat minimal perencanaan pemasaran harus berisi bagian-bagian, antara lain ada 8 bagian nih syaratnya. Yang pertama, di perencanaan pemasaran harus ada ringkasan bagi eksekutif supaya eksekutif bisa paham apa yang akan direncanakan ke depan. Lalu yang kedua, perencanaan pemasaran berisi syaratnya adalah menggambarkan situasi pemasaran saat ini sehingga bisa melihat apa yang akan terjadi sekarang dan akan berikutnya. Lalu dari nomor 2, syarat berikutnya adalah menganalisis ancaman dan peluang yang akan dihadapi oleh marketing. Keempat adalah sasaran dan isu yang terjadi atau yang beredar sekarang tentang marketing. Yang kelima, strategi dari pemasaran itu sendiri. Yang keenam, programnya atau tindakan dari perencanaan pemasaran yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh, pastinya anggaran yang dibutuhkan dalam perencanaan pemasaran. Dan yang kedelapan adalah controlling atau pengendalian dari perencanaan pemasaran. Nah, hasil dari analisis planning tadi lalu dilakukan analisis terhadap implementasi pemasaran atau implementasi marketing. Apa itu? Proses yang mengubah strategi dan perencanaan pemasaran tadi menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai target. Nah, implementasi yang sukses teman-teman sekalian tergantung dari kegiatan beberapa kunci, antara lain pengorganisasian dari implementasi pemasaran, pengarahan dari implementasinya, dan pengkondisian atau pengkoordinasian dari implementasi pemasaran.
Yang terakhir yang harus dianalisis dari fungsi manajemen pemasaran adalah pengendalian atau evaluasi atau controlling, yaitu usaha memberikan petunjuk pada para eksekutif atau pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, sesuai dengan standar, sesuai dengan supervisi kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar serta kegiatan untuk mengkoreksi setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahap planning dan implementasi. Berikutnya adalah manfaat marketing information system. Secara garis besar ada 3 manfaatnya. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja kebutuhan dari pelanggan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif ke depannya. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pesaing kompetitor yang akan mengancam bisnis atau mengancam produk milik perusahaan. Teman-teman bisa baca pengertian dari masing-masing manfaat yang ada di slide tersebut. Slide yang berikutnya adalah slide yang ke-14, yaitu keuntungan dan kelemahan dari marketing information system. Seperti halnya sebuah sistem, pasti ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan marketing information system yang pertama, dilakukannya pengumpulan data. Jadi keuntungannya yang jelas ada collecting data. Yang kedua, memiliki sebuah perspektif yang luas, penyimpanan data yang amat penting, menghindari krisis yang akan terjadi dampak-dampak dari ekonomi, lalu merencanakan pemasaran yang terkoordinasi dengan semua bagian. Yang keenam adalah keuntungannya kecepatan dalam memperoleh informasi yang cukup sehingga bisa mengambil keputusan yang baik. Yang ketujuh, data yang dikumpulkan secara terus-menerus selama beberapa periode waktu ini bisa mempunyai manfaat bagi strategi marketing. Dan yang kedelapan, kemampuan untuk menganalisis biaya dan manfaat yang akan sangat berguna buat perencanaan periode-periode berikutnya. Sementara kelemahan marketing informasi sistem adalah membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang tinggi serta besar di awal waktu serta proses persiapan sistem informasi yang kompleks. Ya pastinya setiap keuntungan yang besar juga harus didampingi atau diimbangi dengan biaya dan tenaga kerja yang harus dipersiapkan, yang merupakan kelemahan dari MAS ini sendiri. Pada slide di halaman 15, penerapan konsep pemasaran. Penerapannya ada 4 nih teman-teman mahasiswa. Yang pertama, melalui perencanaan yang strategis. Lalu yang kedua, bagaimana memenangkan pasar melalui perencanaan yang taktis. Lalu menerapkan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan dan nilai. Dan yang keempat adalah penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Sekali lagi, melalui perencanaan strategis yang pertama, yang kedua melalui perencanaan yang taktis, yang ketiga membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan dan nilai, dan yang keempat dengan cara memantau lingkungan dari pemasaran atau marketing. Nah, penerapannya bisa teman-teman perhatikan di bagian yang ada di slide tersebut ya. Dari mulai analisis lingkungan eksternal, peluang dan ancaman, lalu menganalisis lingkungan internal tentang kekuatan dan kelemahan, lalu dari dua eksternal internal tadi dibuatkan sebuah formula atau target-targetnya, lalu dibuatkan strategisnya, dibuatkan programnya, dieksekusi, dievaluasi, dan menghasilkan misi yang menguntungkan bagi dunia perusahaan itu sendiri. Nah, pada slide berikutnya yaitu di halaman 16, kita akan pelajari bagian analisis SWOT
ya untuk menganalisis lingkungan internal termasuk lingkungan eksternal dengan SWOT. Singkatan S-nya adalah strength, bagaimana memaksimalkan kekuatan. W-nya adalah weakness, meminimalisasi kelemahan. O-nya adalah opportunities, memaksimalkan peluang. Dan yang T-nya adalah threats, meminimalkan ancaman. Pada bagian kalau teman-teman perhatikan ada 4 strategi yang tampil dari analisa SWOT. Yang pertama itu ada bagian sebelah kirinya ada strength dan weakness, kita kumpulkan di bagian sebelah kiri. Lalu di bagian sebelah atas faktor eksternalnya adalah opportunities, threats. Jadi sekali lagi internalnya kita melihat strength sama weaknessnya, yaitu kekuatan dan kelemahan. Lalu eksternalnya kita lihat opportunities dan threats-nya, yaitu peluang dan meminimalisasi ancaman. Yang pertama kita lihat adalah gabungan antara S dan O. Dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Di sana saya tulis comparative advantage. Jadi SO, strength dan opportunities antara internal dan eksternal itu tujuannya untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Lalu di bawahnya W kita bandingkan dengan O, weakness kita bandingkan dengan opportunities. Itu tujuannya untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar. Investment juga di investment. Lalu yang ketiga, strategi yang ketiga adalah S-nya, strength-nya kita komparatif atau kita sandingkan dengan traits. Tujuannya adalah organisasi untuk menghindari atau digunakan untuk organisasi untuk menghindari atau paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar. Dan yang keempat adalah weakness, kita bandingkan atau kita sandingkan dengan traits. Adalah taktik atau strategi pertahanan yang diarahkan pada usaha untuk memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya di halaman 17 pembahasannya adalah konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dan nilai. Teman-teman sekalian, kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan dari pembeli. Nah, pentingnya pelanggan itu ada 4 nih. Yang pertama, dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Yang kedua, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis, diingat. Yang ketiga, pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total bisa memuaskan pelanggan dengan cara menguntungkan konsumen. Diingat, pelanggan adalah raja. Lalu poin yang keempat, kenapa pentingnya pelanggan adalah suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Banyak perusahaan bertujuan TCS, Total Customer Satisfaction, sehingga para manajer pemasaran mempunyai tanggung jawab yang terpusat pada kualitas daripada produk. Berarti kita perlu metode untuk mengukur atau memantau kepuasan pelanggan. Metode itu antara lain yang pertama adalah bagaimana mengukur sistem keluhan dan saran dari pelanggan. Lalu bisa juga menggunakan survei tentang kepuasan pelanggan atau dengan yang ketiga lost customer analysis. Melihat, menganalisa kehilangan customer ada yang pergi atau enggak. Yang keempat, ghost shopping. Bagaimana kita melihat karakter pelanggan ketika membeli secara besar-besaran. Lalu yang kelima, sales related method. Jadi metode untuk menjaring atau menghubungkan penjualan dengan customer. Lalu yang berikutnya adalah customer panels. Melihat apa-apa yang dibutuhkan dari sisi customer.
Lanjut di slide yang ke-18, yaitu kita akan bahas penerapan konsep marketing dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Diingat teman-teman semua mahasiswa, lingkungan pemasaran adalah berbagai aktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Nah, keberhasilan dari manajer pemasaran adalah dapat menganalisa dan pengaruh faktor dan kekuatan tersebut, sehingga dapat dijabarkan lingkungan pemasaran tersebut antara lain adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Coba kita lihat satu persatu. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu apa sih? Lingkungan mikro ini berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggan. Contohnya adalah yang pertama, dilihat dari sisi perusahaan, dilihat dari sisi pelanggan, dilihat dari sisi masyarakat, dilihat dari sisi kompetitor. Nah, teman-teman bisa melihat di slide, perusahaan yang bisa menentukan kekuatan dari marketing itu adalah komponennya dari mulai top manager sampai dengan accounting. Lalu kalau yang berhubungan dengan pelanggan dari pasar konsumen, pasar bisnis sampai dengan pasar internasional. Sementara yang berhubungan dengan masyarakat, ada masyarakat keuangan, liputannya adalah bank, investor, pemegang saham dari produk, atau masyarakat yang bertindak dari kelompok lingkungan, organisasi konsumen, atau kelompok minoritas dari konsumen-konsumen itu sendiri. Sementara lingkungan mikro yang lain adalah dari sisi kompetitor, yang menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran serta memiliki strategi penawaran yang lebih kuat. Ini gambaran dari lingkungan mikro yang bisa dianalisis. Ada mikro juga ada lingkungan makro. Kalau lingkungan mikro itu lingkungan yang terdekat dari perusahaan, sementara lingkungan makro adalah berbagai kekuatan masyarakat yang lebih luas yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro yang tadi disebutkan sebelumnya. Apa saja lingkungan makro yang bisa mempengaruhi lingkungan mikro? Bisa dari sisi demografi ya, bisa dari lingkungan ekonomi atau lingkungan alam. Nah, demografi itu contohnya bisa dilihat oleh teman-teman di slide dari Kotler, Skipis, singkatan dari School Kids with Income and Purchasing Power, atau Mother Older Baby Youngers, atau Dual Earns with Kids, atau Poor Urban Professionals, dan Well Off Older Folks. Nah, itu demografi. Terjemahannya bisa dilihat dari bahasa Inggrisnya kawan-kawan semua, itu bisa diterjemahkan sendiri sebetulnya. Pandailah mahasiswa. Lingkungan makro berikutnya adalah yang bisa mempengaruhi lingkungan mikro, lingkungan ekonomi. Pendapatan dari konsumen, tabungan dari konsumen, atau hutangnya, atau ketersediaan kredit saat ini. Itu akan sangat mempengaruhi daya beli dari konsumen. Nah, ketiga adalah lingkungan alam. Ya, dari mulai kekurangan bahan baku dan seterusnya. Selain yang tiga tadi, ada juga lingkungan makro, yang lainnya adalah lingkungan politik hukum yang bisa mempengaruhi lingkungan mikro tadi ya, lingkungan teknologi juga, atau lingkungan sosial budaya. Nah, 6 tadi yaitu demografi, ekonomi, alam, politik, hukum, teknologi, sosial budaya, ini adalah lingkungan makro yang bisa mempengaruhi seluruh lingkungan mikro yang tadi disebutkan di awal. Pada slide terakhir dari pertemuan hari ini, penerapan e-bisnis dalam sistem pemasaran. Teman-teman sekalian mahasiswa, sebelum era teknologi berkembang untuk diterapkan dalam fungsi bisnis, media marketing pada umumnya masih menggunakan media cetak seperti koran,
majalah, papan reklame, atau spanduk. Nah, perkembangan teknologi informasi melalui e-bisnis saat ini telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempermudah kegiatan operasional promosi di bidang marketing tentunya. E-bisnis di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia telah banyak diterapkan secara komprehensif di bidang marketing. Seluruh penjualan, pelanggan, atau korespondensi email masuk ke dalam database atau server perusahaan. Nah, di sini manajer marketing bisa mengakses data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut di halaman 21 ilustrasi e-bisnis dalam pengambilan keputusan di sebuah perbankan. Ya, bisa diperhatikan ilustrasinya ada teller, customer service sales yang terhubung dengan server yang isinya adalah customer information files. Lalu di dalam server tersebut ada data processing, ada website korespondensi antara teller dengan customer, bank dengan customer. Lalu dari data processing juga ada laporan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam marketing. Di slide yang terakhir, jangan lupa ada tugas mandiri yang teman-teman harus selesaikan dalam waktu 1 pekan. Ya. Perhatikan di nomor 2 dan nomor 3 itu sengaja saya bedakan untuk masing-masing mahasiswa yang NPM-nya ganjil dan yang NPM-nya genap. Jadi jangan salah untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Diingat sekali lagi teman-teman, tugas ini untuk bisa membuat mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap materi pertemuan hari ini dari media apa saja, perpustakaan atau googling sebanyak-banyaknya. Makin bisa menjelaskan tugas mandiri berarti mahasiswa bisa memahami apa yang sudah dijelaskan di hari ini. Oke, itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.